Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Masih semangat mengikuti perkuliahan sejarah pendidikan Islam pada siang hari ini? Kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Saya akan share screen. Jadi pada pembahasan kali ini dimulai dengan masa kepemimpinan dan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini akan dibahas tentang pendidikan masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pendidikan pada masa Umar bin Khattab, pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar yang ditunjuk menjadi khalifah. Khalifah Abu Bakar ini ditunjuk untuk menggantikan Nabi untuk melanjutkan tugas-tugasnya sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Di masa-masa awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar ini banyak diguncang dengan pemberontakan ya, oleh orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi banyak nabi palsu ya pada masa Abu Bakar ini, dan juga banyak sekali orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi pada masa Abu Bakar ini menetapkan ajaran Islam di kalangan bangsa Arab, terutama mereka yang murtad dan tidak mau membayar zakat, kemudian memberikan pendidikan agama kepada mereka yang baru memeluk agama Islam, memberikan pelajaran Al-Quran, memberikan pendidikan agama kepada umat, baik yang sudah lama memeluk ajaran Islam maupun yang baru masuk ajaran Islam. Kemudian Abu Bakar juga mendidik ajaran agama Islam ini hingga ke pelosok-pelosok wilayah Islam, lalu melakukan pendidikan keimanan dengan menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Lalu melaksanakan pendidikan akhlak, misalnya yang simpel seperti masuk ke rumah orang itu ada adabnya, harus mengucapkan salam, lalu sopan santun bertetangga. Jadi kalau bertetangga itu ada adabnya ya, saling bersapa, kemudian bergaul dengan sesama masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab, beliau memerintah pada tahun 13 Hijriah hingga 23 Hijriah. Pada masa Umar ini dakwah Islam semakin berkembang dan meluas ya. Untuk lebih jelasnya lagi ini dibahas pada perkuliahan sejarah kebudayaan Islam. Jadi pada perkuliahan kita saya hanya akan fokus kepada bagaimana pendidikan Islam dilaksanakan pada masa masing-masing kekhalifahan ini. Nah, semangat berdakwah dan pendidikan pada masa Umar bin Khattab ini sangat tinggi ya, dan antusiasme kalangan muslim dalam belajar pendidikan Islam juga sangat tinggi. Umar bin Khattab ini terkenal sebagai administrator yang ulung, kemudian beliau ini melahirkan ide-ide yang berkenaan dengan administrasi, diantaranya membagi wilayah-wilayah Islam dan dipimpin oleh seorang gubernur. Daerah-daerah ini misalnya ada Provinsi Mekah, Madinah, Syariah, Kufah, Basrah, Mesir, dan Palestina. Kemudian Umar bin Khattab juga membentuk beberapa jawatan, misalnya jawatan pos, jawatan tentara, kemudian ada jawatan pemungut pajak, ada jawatan polisi, bahkan beliau juga membentuk kehakiman atau biasa disebut dengan qadhi. Lalu dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islamnya ini melanjutkan periode sebelumnya, jadi hanya sedikit perubahan yang dilakukan pada masa Utsman. Nah, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah ini tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah pada masa Khalifah Umar. Ini akhirnya pada masa Utsman diberikan kelonggaran untuk menetap di daerah-daerah yang mereka sukai ya. Jadi kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah karena tokoh-tokohnya menyebar sehingga pendidikan Islam juga ikut menyebar. Proses pelaksanaan pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut ilmu atau belajar Islam. Dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak ya sudah tersebar, karena pada masa ini sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Lalu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Islam ini sudah cukup luas jangkauannya karena sudah banyak ekspansi wilayah yang dilakukan oleh para khalifah tadi di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi wilayah kekuasaan ini sudah sampai keluar Jazirah Arab ya.
karena wilayah Islam yang sangat luas ini tentu saja membutuhkan pendidikan Islam juga gitu ya. Jadi ketika melakukan ekspansi tidak hanya wilayahnya yang luas, tetapi juga pendidikan Islamnya perlu ditanamkan karena kan misi utamanya adalah misi dakwah menyebarkan ajaran Islam. Nah, sehingga banyak umat Islam yang baik yang lama maupun mu'alaf, pendatang dalam agama Islam ini membutuhkan bimbingan yang lebih lanjut. Kemudian ada pendidikan keagamaan yang dilakukan pada masa Ali bin Abi Thalib ini berupa pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, kemudian pembelajaran Al-Quran dan hadis gitu ya, karena perluasan wilayah tadi orang-orang yang baru masuk agama Islam ini tentu saja diperlukan untuk belajar lebih lanjut tentang Al-Quran dan hadis, dan tentu saja juga diajarkan mengenai bahasa Arab dan turunan dari bahasa Arab itu, misalnya pelajaran nahwu, shorof, dan lain sebagainya untuk memudahkan belajar Islam. Karena sumber ajaran Islam, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau kita mau paham ajaran Islam, maka kita harus belajar bahasa Arab. Demikian juga dengan kita ya, meskipun kita sudah Muslim, sudah Islam sejak lahir, bisa dibilang Islam keturunan, tetapi kita tetap harus belajar lebih banyak lagi, terutama belajar bahasa Arab. Jadi kita ngerti gitu ya apa yang terkandung di dalam kitab suci kita. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini banyak sahabat Nabi yang pindah ke daerah yang ditaklukkan. Jadi ketika ada ekspansi wilayah, sahabat juga ditempatkan di sana gitu ya, baik itu sebagai gubernur, pejabat daerah setempat maupun atas keikhlasannya sendiri untuk pindah ke daerah-daerah yang ditaklukkan gitu ya. Tapi sebagian besar merupakan hadiah karena mereka berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Nah, ini menjadi modal dasar dengan banyaknya sahabat yang berpencar ini tadi, sehingga pendidikan Islam juga semakin berkembang di wilayah-wilayah baru tersebut. Lalu ada persentuhan dengan budaya baru, kepercayaan masyarakat yang domisili di daerah baru tersebut ya, di wilayah taklukan Islam ini, sehingga muncullah banyak pemikiran-pemikiran baru, persoalan baru yang dihadapi oleh masyarakat setempat, baik itu dalam bidang sosial dan agama, sehingga memerlukan solusi-solusi yang lebih lanjut gitu ya. Nah, dalam keadaan bagaimanapun, apa yang dialami oleh umat Islam ini, pendidikan keagamaan tetap berjalan. Dan masjid ini adalah sebagai sentral lembaga pendidikan ya. Bahkan sampai saat ini di Indonesia, masjid merupakan lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ada beberapa madrasah yang terkenal, ada Madrasah Basrah, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik yang ada di Syam, kemudian ada Madrasah Fisat di Mesir. Selanjutnya kita berpindah kekuasaan. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin ini digantikan oleh masa Bani Umayyah, ini cukup berkembang juga ya pendidikan pada masa Bani Umayyah. Nah, tokoh utama pendiri dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi nama dinasti ini diambil dari nama nenek moyang mereka, yaitu Umayyah bin Abdi Manaf. Sehingga dinastinya dinamakan dinasti Umayyah, atau ada juga yang menyebutnya Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini berkuasa sejak tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Ada 14 orang khalifah yang terkenal. Ditinjau dari segi pendidikan pada masa Bani Umayyah ini ada beberapa aktivitas pendidikan ya yang bisa dirangkum. Nah, lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah adalah masjid ya, masjid dan kutab. Pada masa Khalifah Rasyidin Umayyah ini sebenarnya ada tingkat pengajaran, sudah ada jenjang pendidikan gitu ya, tingkat pertama atau tingkat dasar. Ini namanya kutab. Kutab ini tempat anak-anak belajar menulis, anak-anak belajar membaca, kemudian anak-anak belajar menghafal Al-Quran, dan belajar pokok-pokok ajaran agama Islam. Mungkin kalau sekarang setingkat TPA, Raudatul Atfal, atau mungkin Madrasah Ibtidaiyah gitu ya, jadi tingkat dasar, tingkat anak-anak. Lalu ilmu yang diajarkan pada kutab ini kurikulumnya sederhana ya, bisa membaca dan menulis, kemudian belajar membaca Al-Quran, menghafal surat-surat Al-Quran, kemudian belajar pokok-pokok ajaran agama Islam, misalnya bagaimana berwudu, bagaimana berpuasa, sholat, dan lain sebagainya. Jadi tata cara beribadah gitu ya, dan tentu saja mengajarkan ketauhidan. Nah, yang paling menonjol adalah peran masjid sebagai lembaga pendidikan ya.
masjid ini memang sejak masa Rasulullah adalah sentral ya, baik itu dia pusat pendidikan keagamaan dan tentu saja adalah pusat ibadah, pusat pelaksanaan ibadah, kemudian juga pusat kegiatan sosial kemasyarakatan ketika ada permasalahan, ketika harus merembukkan atau merundingkan permasalahan yang ada di masyarakat, itu biasanya dilakukan di masjid. Nah, ini juga bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah ini juga masjid menjadi sentral atau pusat lembaga pendidikan Islam. Kemudian masjid ini juga pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik didirikanlah Masjid Umayyah di Damaskus ya, yang merupakan universitas terbesar pada masa Umayyah ini. Kemudian pada masa ini juga didirikan namanya Masjid Az-Zaitunah di Tunisia dan dianggap sebagai universitas tertua di dunia yang masih hidup sampai sekarang, yang didirikan oleh Al-Habab pada tahun 114 Hijriah. Nah, kemudian pada masa ini juga didirikan Masjid Kairawan namanya di Afrika Utara oleh Uqbah bin Nafi'. Jadi masjid-masjid ini adalah berfungsi sebagai lembaga pendidikan pada masa Umayyah. Kemudian beberapa pusat pendidikan pada masa Bani Umayyah ini tersebar di berbagai daerah di luar Saudi Arabia. Misalnya ada di Syariah, Syariah ini Sam ya. Kemudian ada di Irak, di Iran, Parsi, Mesir, Maghribi atau Maroko, kemudian sampai juga ke Andalusia atau Spanyol ya, tahun 711 Masehi. Nah, dengan menyebarnya Islam ke berbagai wilayah ini, maka muncul pusat-pusat peradaban baru ya, pusat-pusat pendidikan Islam misalnya di kota Mekah dan Madinah, di Hijaz, di Damsyik atau Irak, kemudian di Basra dan Kufa atau di Sam, kemudian di Fustat atau Mesir gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia juga ada pusat-pusat pendidikan Islam ya, misalnya di yang paling terkenal itu di Gontor ya. Gontor itu sebetulnya nama wilayah, nama kampung, tetapi nama pesantrennya kan Darussalam, tapi yang terkenal adalah nama daerahnya. Begitu juga ini di sini yang terkenal itu nama kotanya gitu ya, kota pusat pendidikan pada masa Bani Umayyah ini. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa berkah dan bermanfaat. Sehat selalu, jaga kesehatan dan protokol kesehatannya tetap diterapkan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.